Bukanlah karena kuat gagahku, tetapi Engkau sendiri yang memakai mulutku. Engkau berbicara lewatku, berbicara kepada anak-anakmu. Seperti gembala yang suaranya didengarkan oleh domba-dombanya. Yes. Biar domba-domba mendengar suaramu. Ya, mendengarkan Dabar Elohim. Voice, bukan noise dari dunia ini. Yes. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleichem Beshem Yeshua Hamashiach, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita masih belajar tentang domba ya. Kali ini buka bersama-sama dengan saya Injil Yohanan atau Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ya. Kita akan mengalir, tetapi sebelum itu kita baca dulu ya. Yohanan pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18 ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara buka perikop ini di rumah masing-masing ya. Tetapi nanti kita mengalir mengikuti tuntunan Ruah. Jadi ketika dari ayat per ayat ada pewahyuan yang disampaikan, ya kita stop di sana. Oke. Baik, saya akan bacakan Injil Yohanan atau Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya pertama hingga ke-8. Demikianlah firman atau Dabar Elohim Yeshua Hamashiach. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Mengapa demikian? Sederhana, karena dia tidak punya kunci, ya, kunci untuk masuk ke dalam kandang domba ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang gembala dan domba, maka kita harus mengerti perspektif saat kitab Injil dituliskan, yakni di Timur Tengah. Ya, kalau hari-hari ini Anda diberkati, sebelum pandemi mungkin Anda pernah ya ikut Holy Land Tour, Anda akan lihat gembala itu kehidupannya seperti suku Beduin sekarang. Jadi bayangkan kandang domba itu yang di Timur Tengah, bukan kandang domba yang di sini. Yakni kandang yang terdiri dari batu-batu, pintunya hanya satu dan gembalanya lewat sana. Makanya dikatakan kalau pencuri dia melompat. Jadi bukan modelnya kandang kalau seperti angon, wedus atau ini ya sapi apa itu yang di desa di Indonesia beda ya, kandangnya beda, itu yang pertama. Ayat berikutnya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda pernah angon ya atau pelihara ternak ya, tapi secara khusus ini domba. Domba itu bukan binatang seperti kambing yang pemberani atau seperti dogi, anjing yang sering dipakai untuk mengembalakan ternak. Domba itu pengecut, penakut, tapi dia sensitif terhadap suara. Itulah kenapa kalau yang datang bukan gembala, dombanya takut, dombanya lari. Implementasinya di dalam kehidupan kita hari-hari ini, berapa banyak sebagai orang percaya, orang Kristen, itu seringkali kita mendengarkan voice of God atau suara dari Yahweh Elohim, suara dari El Roy, gembala kita yang baik. Atau malah kita cenderung mendengarkan suara noise, suara pencuri, suara dunia ini, suara paham-paham isme-isme, mungkin materialisme ya, mungkin hedonisme, kapitalisme dan lain sebagainya. Kita lebih percaya suara yang bukan suara Tuhan dan kita ikuti. So Bapak Ibu Saudara, belajarlah menjadi domba dengan dengaran dengan gembalamu. Kenali suara El Roy, suara gembalamu. Caranya simple. Dengan kita bersyukur,
kita masih bernafas. Dalam setiap hembusan nafas kita ini ada ruah Elohim. Rohnya yang ditaruh di kita syukuri. Haleluya, haleluya, begitu aja terasakan hadiratnya. Nanti ada waktu-waktu dia bicara sama kita. Tuhan bicara itu 1001 macam cara. Ada banyak cara dikatakan di kitab ini ya, kitab Ayub ya, atau Job. Nah, yang menarik, banyak dari kita, Tuhannya bicara, kitanya dablek, kitanya tegar tengkuk, kitanya gak mau dengar, kitanya gak mau fokus kepada dabar Elohim atau firmannya. Kitanya lebih suka pakai cara dunia, karena kita bilang cara Tuhan mustahil. Cara Tuhan tidak bisa diimplementasikan. Padahal kalau kita kenal personal dengan dia, kita akan mengerti bahwa dabar Elohim, firmannya itu relevan. Oke, lanjut ke selanjutnya ya. Ayat yang ke-6 hingga yang ke-10. Itulah yang dikatakan Yeshua HaMashiach dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Ia berkata demikian pada mereka. Maka Yeshua HaMashiach berkata sekali lagi, aku berkata kepadamu, sungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya domba-domba, supaya semuanya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya, menarik Bapak Ibu Saudara. Dikatakan yang pertama, Yeshua itu bersabda, akulah pintu. Wow, sadar gak? Ini erat sekali loh dengan ketika Tuhan ngomong, aku di dalammu, engkau di dalamku, kita adalah satu. Immanuel, union mistika, kita jadi satu dengan Tuhan. Pintu, artinya apa? Artinya dia jadi jalan saat dia ada jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan artinya apa? Di dalam Kristus, in Christ. Hanya saat kita di dalam Kristus, kita menikmati kehidupan. Di luar Kristus, kita tidak dapat berbuah apa-apa. Karena kita ini cuma carang yang dicangkokkan. Pokok anggurnya itu Yeshua HaMashiach. Artinya begini, artinya berapa banyak kita ini malah dicuri di hidup kita. Kan dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Sadar gak apa yang dikejar-kejar orang dunia? Kekayaan, pangkat, jabatan, nama baik, keluarga yang bahagia, apapun itu seperti semu. Kok bisa semu Pak? Kok bisa dicuri? Sederhana. Berapa banyak orang yang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, posisinya tinggi, tapi tidak bahagia. Atau di sisi yang lain posisi tinggi, jabatan ini, duitnya banyak, keluarganya enggak ini. Suami istri berantem ribut terus. Anak orang tua, anaknya bermasalah, kena narkoba, kriminal segala macam. Atau sebaliknya, keluarga yang bahagia, keluarga sederhana. Tetapi ngutang terus, gali lubang tutup lubang, masalahnya kompleks. Dicuri lagi kan damai sejahteranya. Jadi ilusi semua. Yang kaya mengharapkan, aduh enak ya keluarga bahagia, keluarga sederhana, gak punya banyak tetapi ayah, ibu, penuh kasih, anak-anak hormat ke orang tuanya. Si miskin mikirnya beda, enaknya jadi orang kaya ya. Mau makan tinggal pilih, duitnya ada. Ada pembantu mungkin, ada koki, ada apa yang masakin, ada yang ini. Jadi gak pernah puas, saling iri, saling menganggap yang situ lebih bahagia. Padahal yang dipikir dia bahagia tidak bahagia. Ini loh yang diciptakan pencuri, ini yang diciptakan Satan, ini yang diciptakan oleh antek-anteknya si jahat. Kita diberi ilusi bahwa kebahagiaan itu di luar.
Padahal tadi kita sudah belajar, in Christ, akulah pintu. Hanya di dalam Kristus kita mengalami kebahagiaan sejati. Hanya saat kita manunggal dengan Bapa, face to face itu, saat kita mengalami Dia, kita beroleh kebahagiaan. Kita ketemu padang rumput, kita ketemu shalom itu. Kalau Anda ngikutin seri Dabar Elohim ya, kita midras ya, firman itu yang lain. Saya sudah bahas tentang Mazmur 23 itu. Anda boleh cari ya. Nah, singkat cerita gini, di luar Dia kita bukan siapa-siapa. We are nothing outside Christ. Dia pula pokok anggur. Maka ketika kita sudah menemukan Dia, kita in Christ, barulah kita akan bisa mengenal Dia sebagai gembala yang baik atau El Roy. Ya, ayat 11 hingga yang ke-8 saya bacakan dulu. Beginilah Dabar Elohim, firman Yeshua HaMashiach, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka mendengar suaraku dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ajaib nih. Jadi gini, kalau kita sudah in Christ ya, di dalam Kristus yang adalah pintu, kita mengenal manunggal dengan Dia dan kita menyadari pengorbanan di kayu salib sebagai gembala yang baik yang menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Kita sadar kita dikasihi. Kita nggak perlu lagi kita mengatakan tidak ada penerimaan, kita terluka terhadap dunia ini. Kita cukup menyadari kita manusia baru, new man in Christ. Jadi kita menyadari bahwa Kristusnya di dalam kita. Kasih itu sudah diberi bagi kita. Kalau kita buka di 1 Yohanes 3 ayat 16 atau ini ya Yohanan ya, surat 1 Yohanan 3 16 dikatakan, karena Kristus sudah ya menyerahkan nyawanya untuk kita, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita itu sudah di dalam Dia, maka kita baru kenal makna sungguhnya El Roy, gembala itu apa. Jadi gembala yang baik itu bagaimana? Yaitu karena kita sudah dikasihi, kita kelimpahan kasih dulu nih. Gambar diri kita tuh pulih di dalam Dia. Kita lack of nothing. Ketemu dengan orang yang di atas, kita gak jadi minder. Ketemu dengan yang di bawah, kita gak jadi sombong. Kita prosper, hidup kita cukup. Karena udah digembalakan. Mazmur 23. Maka kita bisa sanggup memberi hidup bagi sesama. Gak ada lagi yang dicuri. Kita bisa memberi hidup. Impossible dong kita memberikan orang yang apa kita gak punya. Kalau kita gak punya kasih, tidak mungkin kita bisa melakukan hukum mengasihi sesama. Karena diri kita sendiri aja kita gak mengasihi. Diri kita aja mungkin kita benci. Kita pengen jadi orang lain. Yang kulitnya putih pengen kulitnya sawo matang. Yang kulitnya gelap pengen kulitnya putih. Yang matanya sipit pengen matanya lebar. Gak pernah puas. Gambar dirinya bermasalah. Tetapi ketika kita in Christ, identitas kita di dalam Kristus, manusia baru, kita cukup bahkan more than enough, kita bisa membagikan kepada sesama. Baru kita bisa mengasihi. Saat kita sudah mengasihi diri sendiri, artinya pulih. Bukan kita egois ya, bukan kita ini menjadi narsis ya, bukan. Tetapi gambar diri kita pulih. Makanya kan di hukum yang pertama dikatakan kasihlah Yahweh Elohimmu segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan.
Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi impossible kita bisa mengasihi orang lain kalau diri kita sendiri belum pulih. Kitanya belum mengalami kasih. Kita mau bagiin apa? Bisa gak Anda bayangkan? Ini implementasinya dalam kehidupan rumah tangga. Kalau pasangan dua ini ketika menikah itu bayangannya, wow, pernikahan tuh seperti di film-film dongeng gitu ya. Prince ketemu princess, happily ever after. Tapi ternyata dua-duanya adalah orang yang gambar dirinya masih terluka. Wow, benar-benar ngalami hell on earth, neraka di bumi. Kenapa? Akan saling ego. Kamu harus begini dong, kamu harus begitu. Kan saya ini suami, saya udah mencari nafkah, saya sudah ini. Kok kamu begini? Istrinya juga menuntut, misalnya dua-duanya karir. Loh, kamu harusnya begini. Kan kamu orang Kristen, kamu kan imam, kamu harus gini. Akhirnya apa? Konflik terus, ribut terus. Karena dua-duanya kosong Bapak Ibu, karena dua-duanya gambar dirinya bermasalah. Belum mengalami yang in Christ. Bisa jadi kemesraan yang ada, bahkan ke gereja, di komunitas pakai topeng. Sebenarnya rumah tangganya udah kering. Udah gak lagi digembalakan Kristus. Bukan lagi Yeshua Hamasya Elroy gembalanya. Hidup sakarepe dhewe, pakai cara sendiri. Tetapi ketika di keluarga, ketika di lingkungan pelayanan pakai topeng. Wow, mengerikan ya. Dicuri bener nih hidupnya. Dibinasakan bener. Dicabik-cabik serigala, dicuri oleh si jahat. Padahal just simple, Anda pengen rumah tangga dipulihkan, jujur dengan Tuhan. Tuhan, saya bermasalah. Anda seorang istri, akui Tuhan saya bermasalah. Saya berkali-kali terintimidasi merasa suami saya bukan jodoh saya. Anda akui, saya susah submit sebagai seorang istri. Saya susah untuk menghormati suami saya. Suami juga sama. Tuhan, saya kok udah merasa gak cinta lagi ya sama istri saya. Please bantu aku dong. Bantu aku tambahkan kasih itu dong. Tambahkan supaya aku bisa cinta mula-mula kepada istriku. Aku mencintai istriku lagi. Bahkan saat capek mendidik anak-anak, Tuhan berikan hikmat. Kan Engkau Bapak. Engkau ini ajari dong bagaimana cara mendidik anak yang alkitabiah. Kita menangis di hadapan Dia. Kita mohon belas kasihan, kita mohon pertolongan dari Elroy, gembala yang baik, untuk dituntun. Untuk kita mengalami kasih dulu, sehingga kita bisa mengampuni pasangan kita. Kita bisa mengasihi, mendidik anak kita dengan kasih, bukan dengan emosi, bukan dengan marah, bukan dengan dendam, bukan dengan pahit. Bukan menuntut keadaan, tapi memberi. Makanya saudara itu kan terima kasih ya. Kita terima dulu. Kita terima, baru kita bisa mengasihi. Haleluya. Kalau kita belum mengalami itu, percayalah rumah tanggamu seperti neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda cuma pakai topeng. Berat Bapak Ibu Saudara. Pakai topeng itu berat. Tapi pada saat kita mengalami kasih yang sejati, kasih itu membual-bual. Sukacita, shalom otomatis keluar. Gak perlu Anda minta, itu pasanganmu berubah. Tetapi ketika Anda memancarkan kasih, komunikasi Anda juga jadi lemah lembut. Anda gak marah-marah, gak gampang marah. Yang gampang marah itu artinya sedang kering kasihnya. Hubungannya dengan Tuhan sedang bermasalah. Sedang tidak di dalam Kristus. Not in Christ. Sehingga dia gak prosper, dia gak happy. Happiness yang sejati itu saat shalom. Saat Sang Elroy itu di dalam kita, dari dalam mengalir keluar, from the inside out. Jadi waktu kita belum mengalami yang sejati, kita gak bisa bagikan ke orang lain, itu ilusi. Tapi saat kita sudah full of love, kita lebih dari cukup, kita bisa bagikan. Mengasihi pasangan kita, mengasihi anak kita, mertua kita, dan lain sebagainya. Dan kasih ini mengalir kemana-mana, bahkan di tempat kerja, tempat pelayanan kita, dimanapun berada, kita jadi berkat. Makanya dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Baik domba-domba maupun nyawanya. Kok bisa gitu? Kenapa?
Ya karena sudah jadi satu di dalam Dia, di dalam Kristus. Gimana mau ngambil coba? Saya nggak bisa loh kalau misalnya katakan saya ini dokter, kemudian donor ginjal gitu, saya nggak bisa operasi paksa Anda. Kan ginjalnya di dalam Anda, inside, organ dalam. Demikian juga gimana mau ngambil dari Kristus, wong Kristusnya di dalam kita. Haleluya kan? Luar biasa kan Tuhan. Waktu kita di dalam Kristus, gembalanya di dalam sini. Mau kalau ngomong kasarnya, gerejanya dibakar sekalipun, orang percaya dilarang beribadah sekalipun, nggak bisa dipisahkan dari Tuhan. Akhirnya kita paham maknanya dari Roma 8:28 sampai 31. Kenapa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena Kristusnya sudah di dalam kita. Haleluya. Tinggal ini Kristus ini diaktifasikan keluar. Wow, haleluya. Konsep ini loh yang ditolak oleh orang Yahudi di zaman Yesua Masia. Temple, Mount Temple, bait sucinya, bayangan mereka tuh gedung. Kalau sekarang implementasinya gereja, tetapi organisasi atau gedungnya. Tetapi yang mau dibawa Tuhan, bait sucinya Tuhan tuh kita. Gembalanya tuh di dalam sini. Dari masuk pintu, kita naik kenal Dia sebagai gembala yang baik. Ini perjalanan spiritual seek within di dalam kita. Bukan cuma kita siara ke Holy Land atau kita retreat ke sini, misalnya ke puncak gitu. No, temukan Tuhan dulu di dalam sini. Sehingga di dalam aktivitas apapun yang kita ikuti, mau peribadatan, retreat, doa malam, atau bahkan dalam komsel atau apapun itu, kasihnya terpancar. Kita fellowship sama-sama dengan anak-anaknya yang in Christ juga, yang mengalami Kristus juga. Wow, kita itu Midras Dabar Elohim makin dahsyat karena pewahyuan yang barunya itu makin saling melengkapi, kasihnya makin gede. Artinya dari persekutuan oikumene yang orang percaya ini, yang sudah di dalam kasih, yang imamat rajani ini, mengasihi dunia itu gampang sekali. Mempraktekkan Torah, Dabar Elohim gampang sekali. Karena apa? Dari dalam keluar, bukan pakai topeng, bukan aksi-aksi di luar. Melakukannya karena cinta. Wih, dahsyat banget. Bapak Ibu Saudara, coba ingat ketika dulu Anda PDKT ya, mendekati pasangan Anda yang sekarang jadi istri atau suami Anda, atau Anda lebih dekati. Wah, kalau kata orang zaman dulu ya, tai kucing rasa coklat. Zaman jantan si boy. Karena artinya apa? Artinya nggak enak pun jadi enak karena penuh cinta. Kenapa kita nggak fall in love tiap hari? Fall in love with Jesus. Tiap hari kita jatuh cinta dengan Yesus Masiah. Kita bisa bagikan cinta terhadap sesama terus. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Wow, saya kalau ingat ini ya mau ketawa ya. Zaman dulu ketika cinta mula-mula, saya tuh main gitar itu pokoknya yang penting bunyi. Worship itu subuh-subuh yang penting bunyi, yang penting pokoknya nyembah. Karena kayaknya maunya tuh tiap hari di gereja. Maunya tiap hari tuh cari Tuhan, cari kebenaran firman. Menggebu-gebu sekali. Tiap ketemu orang diinjili, bagi-bagi traktat, dianggap wah ini pendeta gila ini gila bener ini anak muda ini. Ngapain sih kamu tuh dibohongi orang Kristen, kamu dibohongi pendeta kamu. Sekalian sana ya, pindah tinggalnya di gereja ya, bersih-bersih gereja. Gak usah pulang rumah lagi, karena sedemikian cintanya begitu. Sedemikian, saya gak bisa deskripsikan dengan kata-kata. Tetapi Anda yang pernah fall in love, ingat aja memori itu, saat-saat itu. Ya begitu itu, in Christ, begitu itu kita mengalami kelimpahan kasih. Kayaknya semua orang tuh mau kita ceritakan aja tentang kekasih kita ini. Percaya saya deh, tanpa kita ngomong-ngomong pun, kalau kita benar-benar in Christ, Elroy-nya tuh kita udah ngalami, gembala yang baiknya itu kita ngalami tiap hari. Hidup kita otomatis jadi testimoni kok, jadi kesaksian buat siapapun. Paling enggak contohnya kalau Anda makan ini misalnya beli minuman boba gitu enak, kan pasti ngomong ke teman, lu beli di situ lu enak lo, ini begini ada promo lo, ya kan otomatis cerita. Tapi Anda ngalami Tuhan, wow, nggak usah disuruh. Kayaknya mau ketemu siapa aja Anda mau kenalin deh sama Yesus. Saya ingat banget warisan ya, legacy spiritual dari mami saya. Mami itu kalau almarhumah ya, beliau udah nggak ada sekarang, udah sama-sama dengan
Hamasia kita. Beli buku rohani itu banyak banget. Kenapa? Dibagi-bagiin. Buku mana yang beliau diberkati, beliau akan bagi ke siapapun supaya apa? Diberkati juga, ngalami Tuhan juga. Hari-hari ini yang begini kok kita jarang ya dengar ya. Bahkan saya pernah dengar ada kesaksian bahwa ada anak Tuhan tuh yang kalau di tempat kerja sebelum makan dia malu loh untuk berdoa sebelum makan. Malu dia dikenal sebagai Kristen. Berarti kan ini kewajiban. Ini cuman karena KTP you Kristen, minggu you harus ke gereja. Legalisme, bukan kasih karunia. Tapi kalau Anda dan saya mengalami kasih karunia tiap hari, in Christ ini tiap hari, tanpa disuruh, kita tuh pancarin kasih kemana-mana. Kalau lihat orang tuh, wah kamu tuh sasaran kasih Tuhan, kayaknya kita mau kasih deh semua. Tapi percayalah saat Anda mengalami itu, in Christ itu, bukan kita orang Kristen mengejar berkat. Seperti kucing mengejar ekornya, gak akan pernah sampai. Tetapi kita yang dikejar berkat. Lawang sumber berkatnya di dalam kita, gimana kita gak dikejar berkat coba? Yang punya sorga di dalam kita. Dahsyat kan? Yuk ngalami. Yuk kita sama-sama berjalan mengenal Dia. Kita sama-sama berjalan mengenal Gembala yang baik. Saya tutup dengan kesaksian yang lucu tapi juga gak terlupakan. Saya waktu pertama kali jadi orang Kristen itu kan gak ada pembimbingnya karena saya dari keluarga bukan Kristen. Yang menarik waktu saya pertama kali belajar mendengar suara gembala atau suara dari Yeshua Hamasia Adonai kita, itu kan saya gak tahu. Dengar suara audible, saya lari keluar dari kamar, saya bilang ini siapa yang ngomong gitu, suaranya kok gak pernah dengar gitu, kok ini apa ya istilahnya halusinasi atau ini. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, bahwa sebenarnya Tuhan tuh jauh lebih pengen ngobrol dengan kita face to face daripada kita ketemu Dia. Banyak orang kan bertanya, Pak cara dengar suara Tuhan gimana? Cara jadi peka tuh gimana? Udah ikut seminar ini itu, ikut kelas ini itu kok ya nggak dengar nggak ini. Simple. Kita nyadari nafas ini loh ya, kita bersyukur ini loh, kita masih bernafas, kita benar-benar nyadari kayak gini. Tadi ya satu ayat aja itu yang kita jadiin pegangan, yang Yohanes 10 ayat 10. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang membawa hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kita sadari, yes Lord, you come to give me life and life more abundantly. Engkau datang beri aku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Terus satu ayat itu terus kita. Engkau datang beri hidup dalam segala kelimpahan. Engkau-Nya di dalam aku. In Christ, aku di dalam Kristus. Wah luar biasa, semua berkat mengikuti aku karena sumbernya di dalam aku. Mungkin kita biasakan tiap pagi, Boker Tov, Yeshua Hamasia, good morning, guten morgen, selamat pagi Tuhan Yesus. Gitu terus. Nanti ada waktunya Anda akan kaget banget. Anda dibawa pengalaman spiritual macam-macam. Kesaksian dari anak-anak rohani kami udah banyak sekali. Bahkan dari yang baru bahkan ada yang belum dibaptis juga itu, tapi ngalami tanda-tanda, ngalami mujizat, ngalami penglihatan, mimpi, dengarkan suara. Oh banyak disingkapkan, mujizat terjadi, pewahyuan. Dahsyat ya Tuhan ya. So please, ini buat teman-teman saudara semua yang udah dari lahir, bahkan mungkin dari opamu itu sudah hamba Tuhan, sudah di gereja, udah kenal Alkitab, yuk ngalami. Bukan cuman kata orang, yuk ngalami sendiri, yuk minta. Sesimpel tadi, lu makasih ya Tuhan, makasih nafasku darimu. Haleluya. Tapi sungguh-sungguh Anda hayati, sungguh-sungguh. Dan jangan batasi Tuhan. Dia mau bicara caranya gimana, mau lewat penglihatan, lewat mimpi, lewat suara, lewat apapun. Open mind. Tapi Anda akan tahu hatimu tidak bisa dibohongi. Ini Tuhan, bukan dunia. Ini voice of the Lord, bukan noise dari dunia ini. Haleluya. Yuk tutup Alkitabmu, kita sama-sama menyembah. Syara para syatakara patakara yana yana bara 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 basikiara yana yana bara 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 basi.
Shikiera la 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 barabaya rabaya 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 se. Orabaya rabaya 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 se. Orabata kaya rabaya 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 se. Kiri ya rabaya 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 se. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Sebab Bashem Yeshua Hamasya, nama dari Yeshua Hamasya itu besar dan layak dipuja. Maka kita yang di dalam hidup kita ada namanya, in Christ, di dalam Yeshua Hamasya, kita mengalami dia, face to face dengan dia, mengenal gembala yang baik itu, sehingga dimanapun kita berada, keluarga kita diberkati. Biar suami istri mengalami kasih-Mu Bapa. Jamah para pasangan yang mendengarkan firman Tuhan, jamah anak-anak-Mu, sehingga anak-anak hormat pada orang tuanya. Ada rekonsiliasi, ada pemulihan hubungan orang tua dan anak. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yeshua Hamasya, dan yang terikat dilepaskan. Karena terdengarlah suara gembala, suara pencuri, suara sakit penyakit, suara kuasa gelap, enyah keluar semua dalam nama Yeshua Hamasya. Karena hadirat kados itu, Shekinah kados itu, mengusir semua kegelapan.
mengusir semua sakit penyakit. Dan nama Yeshua Mashiach dipermuliakan atas anak-anakmu pendengar siaran ini. Haleluya. Beshem Yeshua HaMashiach Hamelek Hagoel Haneman. Di dalam nama Yesus Kristus Raja, Penebus, Mesias, Gembala kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.